And I told them, I'm looking for competition, not conflict. And so what I want to do with him when we talk, пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах. Vladimir Putin flew in to watch at the Sugol. Negara Rusia menegaskan ke Indonesia, Rusia siap membantu dalam kondisi apapun yang dihadapi Indonesia. Hurra! Rusia juga siap memasok mengirim senjata tempur jika Amerika Serikat ikut campur dalam urusan Indonesia. Rusia juga mengingatkan ke Indonesia soal kekuatan baru di Asia Pasifik, yaitu AUKUS. AUKUS ini dibentuk bukan hanya untuk menyerang negara China saja. Anggota AUKUS ini juga ingin menguasai daratan Indonesia. Indonesia harus cepat-cepat untuk memperkuat militernya demi keamanan bangsa Indonesia. AUKUS ini adalah negara-negara besar, tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pihak Indonesia. Rusia dan Indonesia juga mengecam keras pembentukan negara atau anggota AUKUS di dekat Indonesia. Rusia menegaskan ke Amerika bahwa Indonesia adalah saudara Rusia. Kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi kepada Indonesia, Rusia selalu siap membantu Indonesia dalam hal militer. Hurra! Rusia menegaskan tidak akan membiarkan satupun negara barat yang ingin memecah persahabatan atau persaudaraan antara negara Rusia dan Indonesia. Indonesia juga menganggap Rusia adalah sahabat dekat rasa sekutu yang tidak akan pernah terpisahkan. Negara barat seperti Amerika dan Australia tidak setuju dengan kedekatan antara Indonesia dan Rusia. Contoh saja, Rusia kemarin mengirim pesawat bomber ke Indonesia. Pihak Amerika dan Australia langsung mengklaim bahwa Indonesia dan Rusia telah membuat ancaman ke negara Australia atau negara-negara barat. Indonesia pernah meminta senjata ke negara Amerika dan Inggris, namun negara Amerika dan Inggris tidak menyetujuinya. Lalu Indonesia mendapatkan bantuan dari negara-negara Rusia. Rusia langsung mengirim senjata tempurnya ke Indonesia. Ini artinya bahwa negara Amerika dan Inggris adalah negara yang tidak suka negara Indonesia menjadi yang terkuat di kawasan. Negara Amerika dan Inggris suka melihat kekuatan militer Indonesia lemah, karena Indonesia adalah masuk dalam incaran negara Inggris dan Amerika. Sudah pasti Australia dan Amerika akan marah besar, karena itu ancaman bagi Australia dan Amerika jika Indonesia bersahabat dekat dengan Rusia. Amerika mengetahui Rusia kirim kapal perang dan pesawat bomber. Amerika langsung mengirim senjata militernya ke Australia untuk mengepung Indonesia. Bomber B-52 Amerika sudah siaga di Australia bagian utara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Rusia juga menegaskan ke Amerika dan Australia, jangan pernah membuat kesalahan dengan negara sahabat saya, yaitu negara Indonesia. Rusia tak segan-segan siap membantu Indonesia dalam bentuk militer. Rusia tidak akan membiarkan kekuatan Inggris dan sekutunya mengepung Indonesia. Sudah kita ketahui bersama, sejak dahulu Inggris dan negara-negara barat ingin merampas kekayaan Indonesia. and I told them, I'm looking for competition, not conflict. And so what I want to do with him when we talk. Hal ini terbukti. Inggris dan para sekutunya sampai menjajah Indonesia. Bahkan Indonesia pernah meminta senjata tempur ke Inggris dan Amerika Serikat. Namun negara-negara barat ini tidak menyetujuinya. Karena negara Inggris dan Amerika sama-sama memiliki kepentingan untuk melemahkan kekuatan Indonesia agar gampang dikuasainya. Namun, berbeda dengan saat ini, Amerika telah mendekati Indonesia, bahkan Amerika membuka lebar
soal pembelian pesawat tempur Indonesia ke Amerika. Kenapa Amerika menjual produk-produk tempurnya atau produk militernya ke Indonesia? Tentu saja ada alasan. Dengan situasi yang memanas saat ini, Amerika menjual senjata ke Indonesia adalah salah satu untuk mengimbangi kekuatan negara-negara Cina. Secara tidak langsung, Amerika mencari teman untuk membuat negara Cina ketar-ketir. Karena Amerika tidak mau berperang langsung dengan negara China, melainkan Amerika tetap melibatkan negara lain untuk melawan negara China. Peperangan dan situasi global semakin menjadi-jadi. Semua negara baik Indonesia sudah mewanti-wanti terjadinya peperangan dunia ketiga. Indonesia tidak akan takut menghadapi situasi yang memanas ini. Namun Indonesia tetap waspada dengan ancaman negara lain. Indonesia gerak cepat membangun benteng pertahanan atau memperluas kekuatan militernya di berbagai pulau terluar, seperti di perbatasan Australia, Papua Nugini, dan Indonesia Timur. Kenapa Indonesia bergerak cepat membangun kekuatan benteng pertahanan? Karena Indonesia mewanti-wanti pecah perang dunia ketiga. Indonesia juga menggarisbawahi bahwa kekuatan negara-negara NATO sudah merapat ke kawasan Indonesia atau sudah menumpuk kekuatan militernya di sebelah Indonesia. Kekuatan militer negara-negara NATO seperti Amerika Serikat, Australia tidak bisa kita anggap remeh. Karena Australia mendapat senjata tempur yang canggih, karena didukung oleh negara-negara Inggris dan Amerika. Dan yang paling ditakuti adalah Australia menerima pesawat bomber dari Amerika Serikat. Pesawat bomber ini bisa saja masuk ke Indonesia. Bahkan Amerika membuat pangkalan besar di Australia yang berdekatan langsung dengan Indonesia. Rusia mengamati bahwa pergerakan pasukan NATO sudah mulai mengepung Indonesia. Bahkan radar-radar angkatan udara Australia sudah memantau wilayah udara Indonesia. Karena separuh wilayah Indonesia masuk dalam jangkauan radar milik Australia yang didukung oleh negara-negara Amerika. Dengan situasi yang tegang ini di kawasan Indonesia seharusnya gerak cepat dengan membeli pesawat bomber dari Rusia atau pesawat tempur lainnya. Rusia sendiri mengungkapkan selalu siap membantu Indonesia. Rusia siap membantu jika Indonesia mendapat ancaman dari negara-negara Amerika dan Australia. Sudah jelas Rusia akan membantu karena Amerika dan Australia adalah musuh bebuyutan Rusia. Rusia ingin sahabatnya yaitu Indonesia memiliki kekuatan militer yang kuat seperti zaman dulu. Rusia menegaskan kekuatan NATO di Australia adalah sangat mengancam Indonesia. Rusia menggarisbawahi bahwa Rusia selalu siap untuk menghadapi kekuatan NATO di dekat Indonesia. Amerika dan Australia mendekati Indonesia ini sudah pasti ada maunya. Contoh Amerika dan Australia dikenal dengan kekuatan militer yang kuat. Namun kenapa Amerika dan Australia selalu latihan di bumi Indonesia atau di hutan lebat Indonesia? Ini adalah taktik negara Australia dan Amerika. Jika Amerika dan Australia latihan di Indonesia, maka tentara-tentara Amerika dan Australia akan bisa mengetahui taktik perang gerilya Indonesia. Bisa jadi ilmu pengetahuan perang gerilya ini yang didapat dari Indonesia adalah untuk dipakai menyerang ke Indonesia. Wow. Jika terus-menerus tentara Amerika dan Australia latihan di hutan Indonesia, maka ini sama saja mempelajari tentara-tentara Australia untuk cara bertahan hidup dan cara berperang di hutan belantara Indonesia. Rusia tidak akan membiarkan kekuatan Inggris dan sekutunya mengepung Indonesia. Sudah kita ketahui bersama, sejak dahulu Inggris dan negara-negara Barat ingin merampas kekayaan Indonesia.